Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol-kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV dengan brand Samsung untuk ukuran 32 in. Untuk tipe dan model bisa teman-teman lihat di foto berikut. UA32FH4003R. Dan untuk kali ini pasien saya mengantarkan TV ini ke rumah. Menurut informasinya tuh rusak, tapi untuk jenis kerusakannya itu seperti apa, videonya tidak bercerita panjang lebar. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari coba kita hidupkan. Coba saya colokkan. Untuk kali ini TV saya sudah colokkan, tapi nampaknya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Normalnya di sini ada indikator lampu LED, tapi untuk kali ini tidak. Coba saya tekan tombol powernya. Dan untuk kali ini tombol power di TV saya sudah lakukan penekanan berulang-ulang, tapi nampaknya untuk TV tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana solusi perbaikan untuk TV Samsung yang mati total ini? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subrek. Bye, tong hilang. Langsung saja kita bongkar. Dan inilah dalaman TV Samsung tersebut setelah saya bongkar untuk cover belakangnya. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari terlebih dahulu bot-bot yang ada di dalam TV Samsung ini. Untuk TV Samsung ini terdapat 3 bot. Untuk bot yang ini adalah power supply. Selanjutnya bot yang di sisi sini ini adalah mainboard utamanya. Dari mainboard utamanya terdapat kabel fleksibel atau disebut kabel LVDS yang menuju ke panel. Dan di sini terdapat bot yang memanjang seperti ini, dan ini adalah T-con. Selanjutnya dari power supply ini terdapat 2 kabel, dan ini adalah kabel backlight. Untuk kasus yang mati total tentunya kita harus fokus ke area power supply ya teman-teman. Coba untuk kali ini saya lakukan pembongkaran untuk power supply-nya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan. Lanjut. Dan inilah power supply TV tersebut setelah saya bongkar dari posisi aslinya. Dan untuk kali ini saya posisikan terbalik seperti ini. Sebelum melakukan langkah perbaikan, alangkah baiknya kita pelajari bagian-bagian detail dari power supply ini. Di bot power supply ini terbelah menjadi 2 bagian. Seperti teman-teman lihat di sini ada garis hitam. Dan garis hitam inilah yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk di area sini, ini adalah area primer. Selanjutnya di area sini setelah trafo, ini adalah area sekunder. Dan komponen yang menghubungkan kedua bagian ini adalah sebuah trafo di sini. Dan di sini ada komponen yang namanya optocouple. Ini sebagai kontrol on off dari bot power supply ini. Selanjutnya untuk tegangan 220 masuk di test point ini teman-teman. Dari test point ini selanjutnya masuk ke filter-filter. Di sini ada filter-filter, ini juga filter, dan dari filter ini kemudian masuk ke dioda sisir. Di sini ada 4 pin, ini adalah dioda sisir. Dari dioda sisir ini tegangan AC 220 dikonverter menjadi tegangan DC 300 volt yang kemudian diumpan ke elko. Di sini ada elko yang paling besar, dan dari elko ini tegangan naik menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke MOSFET. Di sini ada komponen MOSFET. Kemudian dari 300 volt pun ini di drop melalui beberapa resistor sini yang kemudian menjadi inputnya IC ini. Ini adalah IC PWM yang untuk ngedrive MOSFET ini. Selanjutnya dari MOSFET ini mengeluarkan tegangan PWM untuk mengisolasi trafo yang ada di sini. Kemudian dari trafo itu mengeluarkan tegangan DC setelah melalui dioda dan elko sebagai penghalus tegangan ripple yang selanjutnya diumpan ke mainboard utamanya.
Selanjutnya untuk langkah awal kita lakukan pengukuran sebelum dialirin tegangan AC 220. Di test point ini terdapat fuse, coba kita ukur. Kalau buzzer dari multitester saya bunyi, itu menandakan fuse itu dalam kondisi bagus. Coba kita ukur. Nah, nampaknya untuk fuse tidak ada masalah ya teman-teman. Selanjutnya setelah melalui filter-filter dan dioda sisir, ini masuk ke elko untuk menaikkan tegangan menjadi 300 volt. Untuk di test point elko coba kita ukur dengan menggunakan buzzer apakah ada short. Ya, nampaknya tegangan setelah melalui dioda sisir ini tidak ditemukan short ya teman-teman. Bisa jadi permasalahan itu ada di IC PWM yang kecil ini atau di MOSFET-nya. Coba untuk MOSFET saya ukur apakah ada short. Ya, nampaknya untuk MOSFET pun tidak terukur short ya teman-teman. Selanjutnya di sini coba saya lakukan pengukuran di area sekunder. Barangkali ada short di area sekunder. Setelah melalui trafo ini, selanjutnya output dari trafo ini disearahkan dengan dioda, yang kemudian dari dioda ini ditransfer ke elko-elko untuk penstabil tegangan atau penghilang tegangan ripple. Mungkin untuk kali ini dioda akan saya tes. Bisa jadi permasalahan ada di area sekunder. Di area sekunder itu bisa jadi ada yang short sehingga tegangan dari area primer ini protect. Coba saya lakukan pengetesan untuk dioda apakah short. Oh ya teman-teman, nampaknya dioda di area sekunder ini ada yang short. Coba saya zoom biar teman-teman tahu. Di area sekunder di sini terdapat dua dioda yang dipasang secara paralel. Ini tadi terukur short. Coba saya lakukan pengukuran ulang. Nah, nampaknya untuk dioda ini ada yang short. Bisa jadi keduanya short atau salah satu, karena ini memang dipasang secara paralel ya teman-teman. Mungkin untuk kali ini akan saya angkat sebelah untuk kedua dioda ini, dan selanjutnya kita lakukan pengukuran terpisah apakah keduanya ini short atau salah satu. Lanjut. Dan untuk kali ini kedua dioda ini udah saya angkat ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Jadi untuk dioda ini saya angkat sebelah. Coba kembali kita lakukan pengukuran dari kedua dioda ini mana yang short ataukah keduanya short. Dan di sini saya menggunakan range pengukuran buzzer. Kalau multitester saya bunyi itu artinya dioda tersebut short. Kita lakukan pengukuran untuk dioda yang pertama di sini. Nah, untuk dioda ini nampaknya short ya teman-teman. Selanjutnya untuk dioda yang sebelahnya, dan dioda sebelahnya ini bagus. Coba kita balik untuk probe-nya. Nah, dibalik pun untuk dioda yang kedua ini tidak ada short. Selanjutnya untuk dioda yang pertama. Nah, dioda yang pertama ini saya bolak-balik pun untuk probe-nya ini buzzer tetap bunyi. Dan artinya untuk dioda yang ini short. Langsung saja kali ini untuk dioda pertama ini saya lakukan pergantian, dan selanjutnya kita lakukan pengecekan kembali. Lanjut. Oke teman-teman, untuk kali ini dioda yang tadi short yang ini saya sudah ganti. Dan untuk dioda yang short itu ini saya sudah cabut. Dan coba kita lakukan pengukuran setelah pencabutan dioda untuk diodanya yang rusak ini. Dan teman-teman bisa dengarkan buzzer dari multitester saya. Kalau bunyi berarti si dioda ini memang benar-benar short. Ya, bisa teman-teman perhatikan untuk dioda ini memang short. Kalau kita balik dan tetap aja short. Dan setelah saya melakukan pergantian untuk dioda yang short ini, untuk power supply ini tadi masih sempat short ya teman-teman. Saya sempat sedikit bingung juga karena kenapa? Setelah melalui pengukuran tadi untuk dioda ini memang short, tapi ternyata setelah dioda ini masih ada yang short. Dan saya baru pertama kali ini menemukan kapasitor segede ini itu short. Ini teman-teman. Ini kapasitor ini dipasang setelah dioda tersebut. Dan untuk kapasitor ini berukuran 470 UF 25 volt. Coba saya lakukan pengukuran untuk kapasitor ini apakah bunyi. Nah, saya teman-teman dengarkan. Dan seumur-umur selama saya memperbaiki kerusakan-kerusakan elektronik ini, baru kali ini saya menemukan sebuah kapasitor segede ini tuh short. Saya juga nggak tahu, mungkin shortnya ini berawal dari dioda sebelumnya itu yang short dan berakibat untuk kapasitor setelah dioda ini mengikut short.
Selanjutnya di sini setelah saya melakukan pergantian untuk kapasitor dan dioda ini, di sini saya sudah lakukan pergantian. Ini untuk kapasitornya dan ini untuk diodanya. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tegangan, dan mohon maaf untuk sebelumnya memang saya tidak melakukan pengukuran tegangan dikarenakan memang ada yang short. Saya khawatir kalau kita langsung melakukan pengukuran tegangan dalam kondisi power supply ini short akan menambah masalah baru. Jadi setelah pergantian komponen-komponen yang short baru kita lakukan pengukuran tegangan. Berdasarkan marking-marking yang ada di power supply ini coba kita lihat. Dan di sini untuk marking-marking yang ada di pot power supply ini bisa kita lihat untuk output tegangannya itu 13 volt. Di sini ada 13 volt, 13 volt, 13 volt, 13 volt dan ground. Dan untuk yang lain power on off, VL on. Hanya itu ya nampaknya untuk power supply ini menggunakan tegangan single. Dalam artian tegangan yang dipakai untuk membangkitkan TV ini itu menggunakan tegangan 13 volt. Oke, langsung saja kita lakukan pengukuran tegangan untuk power supply ini setelah pergantian kapasitor dan dioda tersebut. Dan langsung saja kita ukur di area sekunder. Di sini ini adalah elko setelah pergantian dioda ini, dan kapasitor yang di sini kita ganti baru. Selanjutnya coba saya colokkan dan coba kita ukur outputnya di sini teman-teman, di elko yang tadi kita ganti. Dan bisa teman-teman lihat untuk area sekunder ini sudah mengeluarkan tegangan 12,83 volt dan itu stabil. Dari hasil pengukuran ini saya bisa pastikan untuk power supply ini sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya kita assembling di TV-nya. Lanjut. Oke teman-teman, kali ini untuk power supply sudah saya pasang di posisi aslinya. Selanjutnya mari kita coba colokan. Saya sudah colokan dan bisa teman-teman lihat indikator di sini sudah nyala ya teman-teman. Selanjutnya kita intip untuk tampilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah untuk TV sudah hidup kembali. Mungkin kali ini untuk TV akan saya rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba kembali biar kita enak dalam melihatnya. Lanjut. Untuk kali ini TV saya sudah assembling dan terlihat sudah rapi. Selanjutnya kita coba hidupkan. Saya colokkan dan bisa dilihat untuk indikator sudah nyala. Kita tunggu sebentar dan alhamdulillah kini TV sudah hidup normal. Terlihat di sini no signal karena memang tidak ada input. Dan untuk kali ini TV saya sudah pastikan bisa hidup normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya Billahi Taufiq Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oblok-oblok.